kalian pakai disclaimer. Ya, live kita saat ini adalah live counter untuk live-nya Edis, di mana Edis itu membahas full Islam, maka kami di sini akan membahas full Kristen Ismannya Edis sebagai bentuk counteran. Uni kan begitu terus. Uni kan gitu. Nah, dari sekarang. Ayo. Dari kemarin-kemarin Uni begitu. Uni itu begitu. Uni bilang sejak dulu kan sering itu. Uni kalau mau prolog Uni udah bilang duluan. Kalau saya ini. Oh, lanjut Uni, maaf. Nih, aku nih modelnya begini ya. Kalian bertanya saja, aku menjawab. Tapi kalau kalian pertanyaannya berpotensi ada penghujatan di dalamnya, ya aku telanjangi agama kalian. Enggak, Uni, kalau kayak gitu itu masih membantah syubhat, masih ngerem itu. Tapi kalau udah pakai disclaimer yang aku bilang, pure bahas imannya Edis, pure. Oh, enggak ada bahas Islamnya sama sekali. Tuhannya enggak ada harga dirinya enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa, yang penting sebagai mengcounter Edis. Aku masuk ke kamar Edis, aku tuh full counter di situ. Contoh kayak sorry tuh saya kemarin nih. Dia bilang gini, ini Nabi Muhammad raja seks kata dia kan. Nah, aku naik ke sana dong. Nah, terus aku bilang, Edis yang raja di atas segala raja siapa? Kata aku kan, dia nggak jawab. Dia diam. Siapakah? Dia tunjukin hadis, Nabi Muhammad memiliki kekuatan 30 pria. Siapakah yang memiliki kekuatan 30 pria? Aku jawab, harusnya Yesus. Karena kan Nabi Muhammad itu di bawah Yesus. Dia kan Nabi. Yesus kan Tuhan. Dia nggak jawab juga. Kamu menghujat loh. Terus aku tanya, kalau Nabi Muhammad dikatakan raja seks gara-gara dia memiliki kekuatan 30 pria, mana lebih kuat, Nabi Muhammad atau Yesus? Aku tanya gitu loh, Pin. Dia nggak jawab. Jadi aku tidak pernah mengatakan bahwa Yesus itu impoten, Yesus itu burungnya kuat. Nggak pernah ya, disclaim ya. Aku belum pernah bilang gitu. Tapi aku bertanya ke Edis, dia menyepakati. Kalau Nabi Muhammad kau bilang Raja SKS gara-gara dia dikatakan memiliki kekuatan 30 pria. Sekarang Tuhanmu punya kekuatan berapa pria? Aku tanya juga nih, Salomo itu raja nggak? Dia punya 1000 istri. Mana lebih kuat, Nabi Muhammad atau Salomo? Salomo dong. Nah, sekarang raja di atas segala raja siapa? Nah, jadi Edis dan orang Kristen itu tidak mampu jawab. Dia bilang aku menghujat. Kalau aku nanya, silakan konfirmasi aja. Kalau sepakat Nabi Muhammad lebih kuat daripada Yesus, ya akui aja, nggak apa-apa. Kita mah ikhlas-ikhlas aja Nabi kita dipuji lebih kuat daripada Tuhan yang oten kan? Nah, mantap. Ya kalau diakui kalau Nabi Muhammad lebih di bawahnya Yesus, ya berarti Yesus yang berhak memiliki gelar raja seks gitu. Iya, yang unik lakukan itu prakteknya ada tritungnya, yaitu si Edis itu kan. Tritung. Aku walaupun sendiri tetap aku bacain komentar loh. Aku nih nggak mungkin aku. Itu masih mengcounter, Ini pure. Biar kita maksud Bang Kores, biar kita bisa leluasa membahas kekristenan. Oh, gitu loh. Disclaimnya. Jadi bagus. Oh, gitu. Iya gitu. Bukan biar kita bukan kita biar bisa leluasa, bukan. Bahasanya itu Assalamualaikum semua para suhu, salam kenal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi aku lanjut dulu ya, ya. Ya. Jadi dalam rangka mengcounter live Edis, gitu. Kita akan melakukan apa yang Edis lakukan. Mampus di situ. Contoh misalnya ya, Jadi Edis itu suka melakukan pertanyaan tentang seks gitu di dalam Islam, terutama kepada Nabi. Oke. Nah, sekarang kita juga akan bahas mengenai seks di dalam kehidupannya Yesus, baik di bumi maupun di sorga. Gitu. Nah, bener itu, aku sepakat tuh. Jadi kalau aku gini metodenya, Pin. Kan dia bilang begini nih. Sekarang aku tanya deh sama kalian umat Kristen, aku bilang, mengatakan laki-laki mengatakan laki-laki itu perkasa, itu hujatan atau pujian? Bagi aku itu pujian loh. Karena setahu aku kalau laki-laki perkasa dan kuat, itu berarti dia memiliki sesuatu yang beda dengan manusia lain. Nah, sekarang aku tanya, Yesus itu seksualnya dia punya kemampuan nggak sih? Kalau dia diakui oleh orang Kristen, dia punya kemampuan. Misalnya nih orang Kristen disclaim ya, dijawab sama orang Kristen, oh Yesus itu kuat. Karena aku pernah ngobrol sama orang Kristennya, Pin. Aku ajak dia di Komal. Dia bilang gini, iya Yesus itu kuat. Nah, berarti kalau parameter Edis mengatakan Nabi Muhammad raja seks gara-gara kekuatan, berarti Yesus dong yang lebih dikatakan raja seks. Iya juga sih, kata dia, si Otennya waktu di Komal Uni, Anda nirkamin itu. Nah, terus kalau misalnya harusnya kita uniknya jangan disamain harusnya.
Kalau aku bawanya ke sini, kalau memang karena punya banyak istri, lalu bisa menggilir dalam waktu satu malam itu membuat orang-orang Kristen yang diwakili Edis ini mengatakan Nabi Raja Seks, nanti counternya dari gua pribadi, ketika gua bilang Yesus nggak ada istrinya sama sekali, nggak ada histori kawinnya sama sekali, masa mau dibilang raja impoten? Iya, bener 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 pada akhirnya jadi raja impoten Raja karena impoten jadinya. Halo, Iya, karena dia selamat Ini yang malam para bagus kita. kemarin aku dapat dari Bang Kores ketika bentar membahas dulu tentang Gloria ya. izin. Yang bagus gini, kemarin aku dapat dari Bang Kores ketika mereka membahas agama mana yang mengizinkan umatnya minum kencing unta, jawabannya luar biasa. Wih, keren. Lebih berguna kencing unta daripada kencing Tuhan lu. Lah, aku juga gitu Go. Tapi gini kan dia 3 subhat tuh yang dibawa Edis di Komalia. Pertama dia bilang Nabi Muhammad Raja SKS. Kedua dia bahas masalah kencing onta. Ditanya gini kan dia ketampilin foto tuh. Rifa, orang ini minum kencing onta gara-gara Muhammad bukan? Ya belum tentu. Kenapa? Kenapa aku bilang belum tentu? Kau tengok hadisnya dulu. Nabi Muhammad perintahkan kayak mana? Pertama harus sakit dulu. Kedua dicampur dengan susu. Itu orang minum sakit nggak? Enggak. Dia minum dicampur nggak pakai susu? Enggak. Berarti orang itu belum tentu ngikutin Nabi Muhammad. Nah, terus aku bilang begini kan, aku mau ngambilin foto bahwa ada pendeta minum racun itu gara-gara Yesus atau bukan? Aku diturunin, terus dinaikin lagi. Aku tanya gini, coba Edis aku tanya, emang di agama lu dilarang minum kencing manusia? Enggak dijawab. Pokoknya Edis itu tipikal dia itu dia tidak akan mau menjawab pertanyaan kita yang adalah mirroring. Karena dan dia sempat kaget-kaget lo 3 kali lo Pin dengan pertanyaan Uni yang bikin dia kaget itu shock itu terakhir tuh Uni sampai di kick dia tuh. Mana lebih kuat? Burung Tuhan atau burung Nabi? Itu dia kayaknya kaget. Itu nggak baru. nyangka pertanyaan Baru itu itu. benar-benar ada. Dia kaget itu. Itu ada di video Uni simpan. Dia kan masih bilang nih, Biasa siapakah? sering Ini lihat minta burung videonya ya, lo Mak nih, Giba. coba lihat aku mau Ada. nonton. Sekalian Ada reaksi. aku videonya. Biasa lihat Bentar ya. burung siapa, Mak Giba? Apa sih Glorious? Jadi ketika Uni tanya gitu, mana lebih kuat, burung Tuhan atau burung Nabi? Jujur Uni tanya begitu. Ya Nah, ampun, orang-orang azas terpelajar ngomongnya burung. apa sih kita lagi Edis ngebahas itu. ada ininya, ada dasarnya. Orang-orang Jadi, terpelajar loh, ngomongnya kau pikir burung. orang-orang terpelajar di rumah sakit nggak bahas vagina sama penis? Makanya otak jangan kotor. Ketika dokter Itu membicarakan beda tentang penis dan room, vagina, Mak Giba, kita beda tuh room, konteks. Mak Ini Giba. konteksnya. Udah diam-diam. Ya kelamin Nabi kami aja dibahas sama Edis kok. Masa kita nggak Iya. boleh bahas kelamin Tuhannya Edis? Katanya Masa nggak boleh Islam kita? cerdas. Apa sih diam dulu napa sih orang-orang cerdas itu justru bisa mampu membahas segala hal itu orang cerdas karena arti cerdas adalah orang-orang yang mampu menyelesaikan permasalahan dengan pikiran. Kita mampu menyelesaikan permasalahan dengan pikiran, membuktikan apa yang dilakukan Edis itu bumerang buat dia sendiri, hancur lebur agama Kristen gara-gara membandingkan kekuatan Nabi dengan kekuatan Tuhan kalian. Nah kami akan bertanya nanti, lu sebagai orang Kristen gua nanya nih, Edis bilang Nabi gua raja seks, lu sepakat nggak Gloria? Gue tanya lu deh. Dulu, namanya Glory Anus. Ya, Bacanya Glory, apa nih? sekarang Glory gue tanya. Gue tanya sama lu Glory, ketika Edis mengatakan Nabi gua raja seks gara-gara punya kekuatan 30 pria, gua tanya, lu sepakat nggak sama statement Edis? Diam lu kan? Karena lu nggak cerdas, tidak mampu menyelesaikan masalah dengan pikiran. Beda, gua sekali aja antam Edis itu 3 kali. Ketika dia bilang, Rifa, Muhammad itu Rob bukan? Bukan Robul Alamin. Rob, pemilik rumahnya, pemilik keluarganya, iya. Bukan itu. Muhammad memaksakan. Gua udah jawab, Robul Alamin cuma satu. Nabi Muhammad Rob dalam arti apa? Pemilik rumahnya, pemilik istrinya, pemilik keluarganya, iya. Nah, sekarang gue tanya sama lu. Tuhan lu itu pemilik bumi nggak Gloria? Pemilik bumi nggak? Nah, sekarang gue tanya, kapan dia pernah jadi RT? Apa itu? Pernah nggak jadi RT? Minimal jadi, kalau nggak pernah jadi presiden oke lah ya, nggak mampu. Jadi ketua geng pernah nggak? Jadi ketua geng tuh, ditaati sama murid-muridnya tuh. Gak pernah. Orang milih 12 murid aja 2 orangnya berkhianat, semuanya kabur kok. Ini netizen banyak yang menonton loh. Bentar, kita nih lagi ini loh. Ini jangan macet internasional di sini ya. Enggak, dari Dengar dulu, kata-katamu itu aja udah nggak terpelajar. Loh, terpelajar, definisi terpelajar apa coba?
Masa terpelajar. dulu Coba. zaman dulu sama sekarang disamakan RT. Loh. Aduh, gimana sih lu? Nah, ini nih orang nggak cerdas nih. Tidak mengerti apa yang dimaksud Netizen itu udah dengan semakin bentar dulu, bentar. cerdas, Tidak mesti netizen. harus RT. Kalau tidak ada RT, pernah nggak Yesus itu menjadi pemimpin dalam sektenya kah, ruang lingkup sosial dia kah? Contoh, di antara ke-12 murid, apakah semuanya patuh sama Yesus? Kalau lu nanya sama gua, nabi gua, itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Umar Ibnu Khattab, Abu Bakar Siddiq, bahkan rela meninggal loh demi beliau. Nah, gua tanya, artinya kan mereka tuh melihat langsung bahwa nabi gua tuh bukan orang sembarangan tuh. Sekarang gue tanya, Iya, Tuhan coba lu, sebutkan Tuhan dulu lu, bentar. ajarannya apa Nabi Muhammad Ya ajarkan. ajarannya nabi gua Ajarannya yang paling penting adalah tidak mengajarkan tumbal manusia untuk penebusan dosa. Itu paling penting tuh. Nah, sekarang gue Emang tanya perang balik sama nggak lu. membunuh ya? Perang nggak membunuh ya? Tumbal sama pembunuhan beda. Ini nggak cerdas nih, Perang membedakan nggak tumbal dengan membunuh ya? Perang ya. Tumbal itu membunuh tanpa untuk memberikan kepentingan kepada orang lain dan merugikan orang lain. Lu tahu nggak yang disebut dengan kejahatan? Kejahatan itu adalah tindak tanduk lu yang merugikan orang lain. Itu kalau kita konteksnya kejahatan untuk orang lain. Tapi zolim kepada diri sendiri, merugikan diri sendiri. Nah, sekarang gue tanya, ketika nabi gua menghabisi orang-orang jahat, itu menguntungkan masyarakat atau merugikan? Nggak ngerti lu nggak paham. Nah, justru nabi Yang gua di nggak situ paham bermanfaat itu pertama. Magiba. Udah diam. Gue malas ngomong sama orang-orang yang menambah gue makin botol bukan makin cerdas. Diam lu ya, lu diam di situ, lu mute. Nah, teman-teman perhatikan ya. Orang-orang Kristen ini tidak mengerti. Membunuh itu mereka samakan semuanya. Yesus itu ketika dia mati itu menguntungkan orang-orang jahat, merugikan orang benar. Kenapa gue bilang orang benar? Maria itu orang benar. Yang dihabisi nyawa anak Maria. Itu rugi loh Maria loh. Lu pikir ngelahirin anak itu gampang apa? Hah? Masih mending singa bersin keluar singa. Ini orang ngeden keluar Tuhan loh. Lu pikir main-main gitu? Enggak. Ya. Jadi ketika Bunda Maria melahirkan seorang anak, ada effort, rasa sakit 9 bulan. Tiba-tiba anaknya dijadikan tumbal tanpa persetujuan dia. Gue tanya sama lu, Tuhan Bapak minta izin gak sama Maria buat numbalin anak? Nah ini nggak cerdas nih. Kalau dipikir, Uni, kalau dipikir gini ya, seseorang atau anak itu ditumbalkan, ya oke lah bapaknya setuju, tapi harusnya minta pendapat mamanya juga kan? Harus. Karena mamanya Kenapa? udah capek-capek Tunggu. loh. Gue tanya sama lu Jul. Sekarang Tuhan Bapa itu bisa nggak menciptakan manusia tanpa ada perempuan? Bisa. Sekarang gue tanya, kenapa harus anak Maria? Gue tanya, kenapa harus anak Maria? Kalau di Islam gue bisa jawab. Karena gue tanya nih sama orang Kristen nih, kenapa Bapak itu harus menumbalkan anak Maria? Salahnya Maria nih apa? Kenapa harus Maria? Nggak ada perempuan lain gitu? Si hantu belau kek siapa kek? Kenapa harus Maria? Kalau memang, dan tolong gue tanya nih, ketika Yesus Kristus itu dinubuatkan, ada nggak dari kecil Maria ini sudah dipersiapkan sebagaimana Sayyidah Maryam? Dipersiapkan nggak mentalnya, jasmaninya? Ingat loh, dalam Islam Sayyidah Maryam itu dipersiapkan loh, nggak main-main loh. Bahkan tidak pernah keluar dari mihrabnya dan makannya pun ditanggung oleh Allah langsung loh. Nah sekarang gue tanya nih, ini bundanya Yesus ini sebelum dia melahirkan Tuhan dipersiapkan nggak kehidupannya dulu? Ya udah dipersiapkan kayak masa kayak gitu kok nggak tunjuk data. ngerti. Tunjuk datanya di mana dipersiapkan. Ini keren nih. Nah, ini baru nih. Ayo, yuk. Pertama dia seorang perempuan. Lah, Kedua, gue juga perempuan, Bro. Ntar Lu pikir dulu. gue bukan perempuan? 100% Nggak usah laki, 100% nerocos perempuan. terus, santai aja nerocos. Iya, masa pertama dia adalah perempuan. Ini nggak cerdas nih kayak gini nih. Ya nggak mungkin Yang laki-laki namanya lah. yang melahirkannya Ya perempuan. nggak Lu mungkin pikir laki-laki. cowok bisa Gimana melahirkan? sih lu? Lah makanya. Lu aneh. Ya udah. Tunggu. Aku tengahi dulu. Udahlah Uni. Kita tahu ya, diskusi dengan teman-teman sebelah itu seperti apa. Udahlah, Biarkan nggak penonton Tahu yang menilai. juga Biarkan situ penonton semua yang menilai, nggak apa-apa. memaksakan pemikiran sendiri. Ya lanjut Bang Glory Anus. Ganti akun dong. Pertama Jul, dia ini akun besar nih. perempuan, ya kan. Ganti akun dulu. Kedua dia perawan. Ketiga dia nggak ember kayak Mak Gibah. Gitu loh. Jadi dipersiapkan lah sama Tuhan. Oh itu dipersiapkan Tuhan, bukan dia yang mempersiapkan dirinya. Udah dipersiapkan Tuhan. Persiapkan dirinya. Kenapa harus dari anak kecil 12 tahun? Kenapa nggak janda?
Ya nggak mungkin kan mak gibah, gimana sih? Nggak usah lu pakai pemikiran lu, itu biar Tuhan yang berencana. Aneh Nggak, Tuhannya. iya Aku nggak bantu usah jawab. nggak Suka usah kau Tuhan. pakai pemikiran lu, biar Tuhan Lanjut yang dulu, ada telepon weh. berencana ya bro. Nggak usah memaksakan pemikiran lu sama pemikiran Tuhan gitu loh bro. Cerdas dikit lah sebagai Islam. Oh ya, aku sedikit ngomong ya sambil nunggu Uni. Jadi banyak teman-teman yang selalu mengklaim bahwa oh, Yesus itu sebenarnya bisa loh begini, bisa loh begitu, tapi dia tidak mau. Ini cerita ini mengingatkan saya sama Kores. Kores selama ini teman-teman, dia bacot sama kami. Dia bilang, kalian tahu nggak? Preman-preman di depan itu semua bisa gua tampar, tapi gua nggak mau. Ya, Kores tuh kalau ketemu kita tuh selalu bacotnya gitu loh. Gua bisa aja hajar si ini, tapi gua nggak mau, dia bilang. Padahal memang nggak sanggup si Kores ini, memang nggak sanggup. Cuman sosok gaya aja bilang nggak mau. Gua maafin mereka, ya. Untung gua penyabar, nggak gua hajar nih orang. Padahal memang nggak sanggup. Aduh, jadi ingat Kores aku. Lanjut. Iya. Cerdas. Orang mampu menjawab pertanyaan yang jawabannya itu tidak menimbulkan pertanyaan baru dan bisa dicerna oleh akal. Itu cerdas tuh. Jangan makan Uni, nggak bisa, ngemil gue. Dulu gue habisin dulu. Iya, masalahnya akal siapa Uni? Standar akal setiap orang kan beda. Yang menurut Uni masuk di akal, bisa jadi nggak masuk di akal mereka loh. Gini bro, kita pakai nalar, logika dan akal sehat aja ya bro. Dengar baik-baik omongan saya ya, pakai telinga buka telinga ya. Islam itu agama rahmatan lil alamin, ya kan? Al-Quran itu disebut kitab yang sempurna. Umat Muhammad pasti selamat. Islam itu cinta damai, tapi kenapa kok masih ribut imannya orang gitu loh, bahkan sering konflik dan perang gitu loh. Oke, gue Coba jawab dengan nalar, logika dan akal kita sehat jawab pakai nalar gitu ya. loh. Lu sebagai orang Kristen nggak cerdas karena tidak bisa membedakan mana Kok agama, nggak mana cerdas pemeluk gimana, agama. justru yang sering Ini lagi perang jawab. bilang agama Islam kok. Kalau orang cerdas itu ketika bertanya dia menunggu jawaban tuh. Nanti ketika sudah mengerti jawaban dia akan Jangan kau tanggapi pakai nanti jawaban. pemikiranmu sendiri Loh. ya. Lah masa gue pakai pemikiran diam si pula kau dulu, biar Daman? lanjutin. Masa gue ngomong pakai pemikiran Daman ngomong sama Kan udah lu? nanya nih. Ya, kan udah nanya nih. Giliran dengar jawaban dong. Ya, lanjut. Iya. Masa nggak boleh pakai pemikiran gua? Jadi gua harus pakai pemikiran elu gitu. Aduh, maaf ya. Nggak usah memaksakan pemikiran lu ke Loh, pemikiran belum gua orang. ngomong gimana lu merasa dipaksa? Emang gua apain lu? Lucu lu semua. Lucu, emang lucu lu serius. Jadi gini ya teman-teman ya. Ya, kita nggak bisa berharap jawaban. Ya, Ya, kita si jangan berharap jawaban orang itu akan sesuai kita. Ya, jadi Ya, kalau pertama ya. menghargai, biarkan penonton yang menilai. Jadi di sini ada 1K yang lagi menonton. Ya, biarkan penonton yang menilai mana jawaban yang lebih bisa diterima oleh penonton. Oke? Ya. Ya, silakan. Ya, si Glorianus tidak mengerti apa perbedaan antara agama dan penganut beragama. Agamanya lurus, belum tentu orangnya yang ikut itu lurus. Makanya kami setiap hari itu minta, berikan kami petunjuk jalannya lurus ya Allah. Nah, ini gua ilustrasi ini. Perhatikan Glorius ya, buka mata, buka telinga. Kalau di Islam itu, yang lurus itu adalah jalannya. Ya. Orang Islamnya yang jalan di atas jalan. Ketika lu nyemplung ke sebelah kanan masuk got, bukan jalannya yang salah, lu mata lu yang nggak ada, mata ada tapi nggak dipakai. Jadi yang salah itu si yang jalan di atas, bukan jalannya lurus. Kalau di Kristen beda, jalannya yang bengkok. Jalannya yang bengkok, beda. Tunjukkan jalan yang bengkok yang mana. Oke. Contoh,
Jalan di Kristen itu salah satunya adalah bercabang banyak dan bengkok. Kalau menurut Mikana, satu-satunya ke surga dengan percaya bahwa Yesus adalah Bapa sebagai juru selamat. Datang si Agatha, marah, nggak terima. Karena satu-satunya jalan ke surga bukan percaya Yesus sebagai Bapa, tapi percaya Yesus sebagai pribadi kedua. Itu artinya jalannya udah beda. Bengkok, belok-belok, cabangnya banyak banget. Nah, kalau kami tidak, jalannya inna dinna indallahil Islam. Pokoknya ikut Islam aja selamat. Tapi kalau ada yang ngakunya Islam, tapi nggak ngikutin jalan Islam, ya masuk jurang. Tapi kita lihat sekarang, gara-gara Yesus berkata, akulah dia. Ini gara-gara Yesus nih ambigu. Coba dia jujur. Bukan jalannya Belum salah. selesai. Belum Ayo, selesai. udah. Loh, sekarang gue tanya sama lu, mana yang benar? Mikana atau Agatha? Lu ikut siapa? Sama-sama benar. Cuma gini. Kalau dengar sama-sama dulu. benar, mereka nggak dengar. saling bertikai. Dengar Ya aku kapan ngomong. sama-sama benar? Kau kan bertanya, aku jawab. Ya kan? Apa Aku alasan jawab. kau mengatakan Mikana dan Agatha sama-sama benar? Disclaimer Aku dulu. jawab. Ini tunggu. Yang mau maju Robertson atau Glorianus? Tentukan dulu. Soalnya biar tertib. Bukan masalah itu. Aku kan tadi ngomong. Bukan. Enggak, Jadi, sekarang aku nanya. Tunggu. Di sini aku host. Aku cuma mau mastiin ini kondusif. Jadi coba dipastikan dulu siapa yang maju. Karena di Muslim Ya nih, Rifa nih jelas. Yang lain diam. majulah kalian Yang lain semua diam. aja dulu. Kalau dari Kristen, Dengerin dokter akal. kenapa? Pendeta lu semua itu belajar dulunya ke dokter akal. Lu tuh yang sopan dikit kalau dokter akal ngomong. Pendeta Iya. lu tuh belajar ke dokter akal. Lanjut, Betul. maaf. ya coba tentuin dulu. Bang Robertson atau Bang Glorianus? enggak gini tadi. Tadi kan saya hanya menjawab karena bengkok-bengkok. Oke. Artinya Bang Glorianus setuju ya, Bang Robertson. Silakan Bang Robertson. Jadi ya oke. Jadi gini. Kan pemahaman Unirifa tadi kan ngomong siapa namanya tuh Mika sama siapa satu lagi nggak tahu. Sama-sama kepercaya. Percaya itu kan ada tingkatan jalannya. Percaya tidak hanya buku percaya tapi melakukan perintahnya dia, yaitu hidup baru, dibaptis, baru ada tindakan lagi, ada namanya pujian Roh Kudus, ada pembakaran Roh Kudus, ada tingkatannya sama, cuman itulah tingkatan-tingkatan. Mungkin mereka tidak mengajukan dengan tingkatan-tingkatan udah jelas. Akulah jalan hidup dan kebenaran. Akulah jalan hidup. Udah, apalagi Akulah besok jalan hidup dan Hidup. kebenaran. Tunggu. Aku disclaimer lagi deh. Aku disclaimer dulu. Bang Robertson menanggapi sesuatu yang dia nggak ketahui. Tadi dia akui bahwa dia nggak kenal Mikana, dia nggak kenal Agatha. Jadi gimana dia mau tanggapi? Tolong, Tadi mungkin katanya diganti udah Bang Glorianus. Ripa tadi ngomong tadi Ripa. Ya kan yang ngomongan Ripa itu aku ngomongin tadi. Mikana begini, Iya. ini kayak itu. Kalau tanya dokter, Ini gimana Anda sih tahu nggak dokter ajaran ini? Mikana sama Agatha tuh bedanya apa? Anda tahu nggak? Itu Kalau kan nggak tahu, Ripa. kan jadi nggak Itu nyambung. kan Ripa yang ngomong tadi. Lucu Ya kan? orang Oke, ini. mungkin ditanggapi sama yang tahu saja. Ditanggapi sama teman-teman Kristen yang tahu. Ya mungkin Bang Glorianus silakan. Ripa tadi yang tanggapan Ripa tadi. Bahasa Ripa itu kata-kata Ripa itu kan gitu. Betul. Rifa mengutip dari Agatha dan Dan Bentar, Mikana. Jul. Iya. Enggak, gini aja dulu, Jul. Robert, lu tahu si Mikana nggak? Ya, kami yang Nggak tahu ngomong dia. tadi. Aku Kamu tanya, ngomong tadi. kau tahu Mikana nggak? Hanya dengar doang, nggak tahu dia Kalau siapa. kau nggak tahu, ngapain kau tanggapin dia? Kan lucu kau Kan ini. kau yang ngomong tadi. Aku tahu dia, kau tahu nggak dia? Iya, bahasamu yang kuikutin. Loh, apa yang kau ikuti dari bahasa kata Kataku apa? kata Mikana ini Loh, kata coba. Kata Mikana apa? Iya. Coba, yang satu apa namanya yang tadi? Mikana, yang satu Agatha. Gimana ajarannya Ah. Bang Robert? Kau Coba, yang coba mana yang ulang, kau coba ikuti? diulang. Kan Ripa tadi ngomong. Saya Iya, tanggapi bahasamu tadi gini. Bengkok. Kau bilang bengkok. Makanya kau aja apa yang kau omongkan aja kau nggak ngerti ternyata. Ya, So kau pula kau bilang menanggapi. Apa Keselamatan. Kataku apa? Katamu bukan seperti Kristen yang bengkok kan gitu. Apa ini? Kau ngomong bengkok-bengkok apa? Kita Inilah orang yang Tunggu. Dua-dua ada konya. Tunggu, dua-dua komit dulu. Bang Robert, ya oke, coba kita tes. Bang Robert bisa mengulang nggak apa yang disampaikan Unirifa mengenai Agatha dan Mikana? Coba.
Tadi dibilang Mikana pemahamannya gimana? Ya gini. Tadi kan Rifa ngomong, orang Islam aja yang goblok bisa jatuh. Kalau jalan Islam itu lurus, kan gitu kan? Oke, bukan seperti orang Kristen yang bengkok-bengkok jalannya. Saya tanggapi, bengkok-bengkok di mana? Kata Agatha ini begini, kata Mika begini. Saya ngomong, sebelum dilanjutkan mungkin mereka tidak berlanjut kepada hal-hal yang lebih jauh lagi tentang keselamatan itu. Itu saya ngomong. Tunggu. Makanya Iya, ada baptis dulu. gimana? Kamu tunggu dulu. Gimana? Aku belum siap, tunggu. Pemahaman Kamu Anda dari gimana tadi Bang? Anda tanggapi tapi Anda nggak ngerti tadi. Saya Cuman bukan fokus nanggapin, kepada belok. saya bukan nanggapin itu, nanggapan kata Ripa. Itu yang kutanggapin. Kalau seperti kata Mika, seperti ini kata si Agatha. Dia nggak ngerti itu yang mungkin ditanggapin. Dia Oke, nggak ngerti yang artinya diomongin. Bang Robertson nggak ngerti gitu, nggak nyambung Bang. Nggak Sekarang nyambung. Abang tahu nggak pemahaman Mikana seperti apa? Nggak nyambung Pemahaman gimana? Agatha seperti apa? Pemahamannya seperti apa? Bukan masalah Rifa bilang Kristen bengkok, tapi pemahamannya ini seperti apa yang harusnya Abang tanggapi. Terus bagaimana tanggapinya? Karena aku nanggapi bukan si Agatha, Ripa yang kurang ngapin. Ya Agatha Mungkin, kenapa? karena Ya Agatha kenapa? Aku bilang mungkin. Ya udah. Ya udah. Kalau mungkin Apalagi? berarti kau nggak layak ngomong karena kau bilang mungkin. Mungkin ngapain kau bicara di sini mungkin? Kenapa kau bicarakan hal-hal yang Aku yang tahu. pemikiranmu? Aku tahu. Kepercayaan Kau tahu kami, kepercayaan kapan kau utik-utik? Percayaan Gitu aja. kau sama Agatha sama? Hah? Sama. Sama Mikana sama? Sama. Yang mana kau? Oneness atau Tritunggal? Apa? Apa? Mas semua. Yonas itu Semua. tunggal. Jadi kau pikir Mikana dengan Agatha tuh sama Segini, kau kepercayaannya? Kamu kan ngomong tadi ngomong. Kau Ngapain kutanya, ikutin? kepercayaan kau sama Mikana sama? Sama. Berarti kau percaya kalau bapak yang mati? Bukan bapak yang So mati. tahu kau, Mikana Ya, kayak kau gitu so dia. tahu. Mikana Kau so bilang tahu. bapak, makanya kau jangan so tahu. Si Ambil lagi, aku ambil lagi aku dulu. belum selesai Ini- Jul. Terakhir Jul, jangan kau tunggu. potong-potong biar aku nggak dapat Makanya dia poinnya. tahu nggak oneness itu apa? Aku takut Bang Dia Robertson nggak nggak tahu tahu. oneness itu apa. Dia nggak tahu Anes, dia sok-sok tahu. Dia bilang kepercayaanmu sama Mikana sama kata dia. Giliran kita tanya, apakah kau percaya bapak yang mati? Kalau Dia nggak tahu, kepercayaan, dia nggak tahu. mereka itu bukan bahasa kepercayaan tapi doktrin, dogma, pengajaran, bukan kepercayaan. Apa yang dimaksud dengan kepercayaan? Kepercayaan iya keteguhan iman. Apa yang dimaksud dengan percayaan? Doktrin, Ulang lagi. doktrin beda. Nah, Apa kepercayaan beda itu doktrin dan kepercayaan? Saya akan dijawab. Bedanya Beda, apa? beda. Bedanya apa? percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat. Itu Kalau kepercayaan. doktrin, Dokter pengajarannya bagaimana Pengajarannya. mengajarkan? Iya, pengajarannya. Bagaimana menurut Mikana pengajarannya tentang Yesus? Itu pengajar Percaya terbentuk Yesus dia sebagai apa? sebagai Tuhan dan juru selamat. Dari mana kau tahu itu? Udah pernah kau Gambar- ketemu Mikana? Ah, sekarang gini, Loh, kamu yang ngomong, Ini orang, kamu yang aku ngomong. bilang kalau Eh. Mikana itu kepercayaannya, Sekarang doktrin gini, kepercayaannya, aku bertanya. doktrin yang dia Aku percaya. Diam dulu, bertanya. jangan kau tanya-tanya dulu. Belum belum selesai. Jangan aja. Itulah kamu. Mikana, Tunggu, doktrin ini yang Pak dia Kusir, ini percayai Pak Kusir. adalah Mohon maaf nih, mohon maaf, aku ambil ya. Jadi gini, ini biar cepat aja, daripada mutar-mutar nggak jelas, kita dengarkan ulang. Ya, biar Bang Robertson juga kenal yang namanya Agatha dan Mikana. Kita dengar aja ya, cocok? Ya, saya putarkan dulu supaya teman-teman Kristen tahu. Jadi sebelumnya saya kenalkan dulu, yang namanya Agatha, ini adalah junjungan teman-teman Kristen di medsos. Disebut sebagai Ratu Polycarpus terbaik 2024. Kalau Mikana, loh, ini bukan gibah, aku kasih penghargaan loh. Dia memang Polycarpus terbaik. Banyak sekali fans dia di tahun 2024. Kalau Mikana 2023. Ya, ini kita dengarkan dulu bagaimana berantemnya kedua orang ini. Belum bisa open cam saya. Tunggu bentar. Oke, karena nggak bisa open cam, kita dengarkan aja ya. Ini berantemnya mereka dua. Tanya dulu sama kamu Tritunggal kan? Kamu Tritunggal kan? Enggak, saya mau tanya dulu sama kamu Tritunggal kan? Firman Allah. Enggak, saya tanya dulu sama kamu Tritunggal. Kita diskusi aja, bisa loh. Iya, saya mau tanya dulu sama kamu Tritunggal kan? Nah, karena Yesus yang ngajarin itu. Di mana tertulis dalam Alkitab Tritunggal? Coba Matius 28 ayat 9. Oke, Matius 28 ayat 19.
Salah pemahaman, ajaran. Jangan diputar balik. Bukan soal kepercayaan. Anak dan Roh Kudus. Di mana di sini? Anak, bapak dan bapak. Itu soal kepercayaan. Bu, itu bukan soal kepercayaan, itu pemahaman. Orang mereka itu pemahamannya berbeda. Itu Tuhannya jangan beda, diputar balik fakta. Tuhannya Hah? beda, Pak. Itu bukan, itu pemahaman, ajaran. Mungkin ajaran ini seperti ini, ajarannya dari saya ini kan sama aja. Coba aku tanya dulu. ISIS bunuh diri, ajaran Islam enggak? Kepercayaan Islam enggak? Kami Sekarang nggak gini kenal Bang Yesus. Robert. Bom bunuh diri itu ajaran Islam enggak? Mana Kepercayaan diajarkan Islam. bunuh diri coba? Kenapa ada bom bunuh diri? Ya kau tanya lah sama orangnya ngapain dia bunuh diri. Kalau orang Islam kamu lagi Lah, kau- tanya orang kamu. Lucu, aku yang Loh, bunuh. aku Lucu bertanya, nih. aku Kok- bertanya, aku Aku udah bertanya. jawab. Aku Mana bertanya. ajaran? Ya aku udah jawab. Mana ajaran bom bunuh diri dalam Islam? Kau nggak bisa jawab. Lalu kau tanya kenapa orang bunuh diri? Loh, memangnya ada ajaran mencoli anak kecil di gereja? Tapi paus-paus kalian banyak ngelakuin itu. Kan agak sengklek otakmu. Itulah kamu. Itu pondok Itulah pesantren. kamu. Kalau Kamu Mikana fitnah. itu pengajar. Itu kamu fitnah. Loh, Itu kok fitnah? fitnah. Nih, tunggu. Kau bilang Iya, fitnah. Kau bilang fitnah. Nih, aku tunjukkan kau data. Bentar ya. Nggak boleh gitu. Bentar. Ayo, Oh, enggak, ayo. aku enggak fitnah. Ayo, Santri ayo. yang diperkosa. Ayo. Iya, Gimana tuh? iya ini ayo kita Gimana bahas tuh? ini. Ayo kita bahas, Ustadz, ayo kita bahas. Ustadz, banyak sekali. Aku bahas. Pesantren Ini itu aku paling banyak. suka bahas ini. Kalau aku bahas, jangan marah Iya, ya. aku bahas. Kalau Aku aku bahas agamaku, Nah. nggak marah ya. Gantian. Jangan Ayo, marah ya. kondusif. ayo kita tunjukkan data. Kau tunjukkan data, aku tunjukkan data ya. Mana yang lebih banyak ya? Nih. Nih, kau tunjukkan Ayo, data ya. ayo. Ayo. Kau tunjukkan data nih. Teman-teman perhatikan ya. Saking banyaknya pelaku pelecehan seksual di Gereja Vatikan, PBB ini ikut campur. Kenapa ini? PBB ini bukan ngurusin hal skala kecil loh. PBB ini adalah organisasi yang mengurusi masalah dunia ya. Coba kalian perhatikan di sini. PBB kecam Vatikan terkait peloncoan seksual. Kau tunjuk kalau PBB ngurusin ustadz sama santri. Tunjuk data. Nah, belum lagi Itu kau kata tunjukkan ini nih. kamu, Bentar itu dulu. kata Loh, kok kamu. kata aku. Ini kok kata gue, ini berita loh. Ini kau Robert, tengok ini. itu Kau berita tengok ini. yang Loh, kok aku mirip. ini kau tengok nih. Tengok Kau berita di perhatikan ini. pesantren. Skandal pelecehan SKS, film dokumenter dirilis Itu, Uskup, ya. ayo. Vatikan tutupi. Skandal SKS 300 pendeta Amerika Serikat. 216.000 korban pelecehan seksual terhadap anak-anak di gereja. 7 kasus pelecehan seksual terbesar gereja Katolik. Iya, Pastor-pastor di Jerman terus? melecehkan ribuan anak. Terus? Ada ribuan korban sejak tahun 1950. Terus? Ratusan pastor di AS melecehkan ribuan anak. Studi di Terus? Prancis Pecinta 2016, dubur bocil. 100.000 anak dilecehkan. Kasihilah PBB dubur kecam bocil. Gereja Chile. Gereja Texas rilis 286 nama pendeta. Kau tunjuk satu pesantren yang korbannya sampai ribuan. Coba seperti gereja-gereja kau ini. Coba kau tunjuk. Itu siapa yang Tunjuk berita. nulis? Berita lah. Robert. Siapa yang nulis berita? Kamu Gue yang itu nulis ketika berita. berbicara Oke. harus tampilkan data. Ayo, Bet. Sekarang Pakai nggak usah data, data. mana Nggak usah data? aku data, nggak usah data. Loh, ngomong nggak jangan benar. langsung Gini, kasih. gini. Apa nggak pernah dengar itu pesantren itu yang Loh. dibakar, yang di Kau tunjukkan datanya biar kita bahas. Aduh. Ini ajaran atau oknum. Kalau kau mau menganggap pengajaran agama itu karena perilaku oknum, kau akui agama kau mengajarkan untuk melecehkan anak-anak. Karena kebanyakannya justru di dunia ini pelecehan terjadi terhadap anak-anak justru di gereja dan pelakunya pastor. Mereka agamanya Kristen. Nggak heran itu surganya aja Tuhannya dikawin orang. Nggak heran itu. di Cicububur berapa santri terkosa hamil. Aku nggak tahu, coba data-data. Mana data? Nggak Aku usah tahu. data, saya berbagi Loh, jalan. Nggak usah berarti kau menipu. tapi kau- Aku bicara, kau tahu nggak? Nanti kau Kalau ikutin nanti orang bikin kamu. skripsi saja masih boleh loh pakai berita. Kau ngomong pakai mulut kau aja. Kenapa kami harus percaya omongan kau? Dari mana kau tengok? Di berita apa kau tengok? Ngomong kok pakai bacot. Ini agak bagus, udah mulai searching dia, udah mulai searching. Bagus. Ya kita ngomong pakai data ya teman-teman. Kalau cuman pakai ngomongan, ya saya juga bisa bilang kalau si Kores ini kemarin ya melakukan tindakan asusila. Terus ditanya mana buktinya, mana datanya? Ya pakai ngomong. Gue juga bisa kalau kayak gitu. Jadi- Julius lecehi encus di jama-jama encus. Kemarin Bang Kores itu ngelecehin Kojul. Beneran ini. Ditanya datanya mana, ya udah beneran. Nah, kan gitu. Iya, Julius nyangka gua Amalek soalnya. Lo kira gua Amalek? Sama seperti
perempuan-perempuan ngaku gini, saya didatangin Yesus pakai kolor. Datanya mana? Nggak ada. Kalau gitu gue juga bisa ngomong, gue didatangin Yesus kemarin, diajak jalan gue, atau gue diapa-apain, bisa kayak gitu. Siapapun bisa ngomong nanti. Makanya kalau bicara itu pakai data. Udah ada datanya Bang Robertson? Oh, masih nyelam. Oh, dua-duanya lagi Masih nyelam. nyelam. Datanya baru-baru di NTB berapa orang itu santri. Nah, coba kita ke sana. Berapa? Coba. Banyak-banyakan korban aja. Tadi unik. Tadi korban yang unik kasih lihat berapa tuh? Berapa lusin? Siapa tahu cuma 10 biji, siapa tahu. Uni ulangnya. Yang bicara Ustadz korban itu yang menceritakan pelecehan, 5 tahun dilecehkan. apa sih lu ngomong apa sih dari tadi? Lu ngomong apa sih? Coba berapa korban dubur bocil yang sama para ini penyembah Kristus ini? Ada banyak santri. Iya, makanya kita adu pesantren sama rumahnya Tuhan lu itu berapa banyak korbannya, kita adu. Coba dilihat. Tahu itu. Lah ini 200 tahun, Bre. Pribumi Kanada. Di prot itu belakangnya. Sama siapa juga? Itu lokal ini lokal. Sama anak Allah. Di prot belakangnya sama anak Allah. Real, bro. Itu nggak pernah ada terjadi. Coba. Ini tunjukin data ya. Coba. Kasih lihat kelakuannya anak Allah. Kasih lihat anak Allah. Real. Nabi Muhammad. Ya coba kita adu nih kelakuannya anak manusia sama anak Allah. Coba kita lihat nih anak Allah. Menikahi di bawah umur. Nah, itu kan kelakuannya anak Allah kan, ya enggak? 6 tahun. Beda kelakuan anak Allah coba. Kan udah aja. Maria 12 tahun di perut Tuhannya sendiri. Tuhan kan keluar ke bumi lewat yang sempit-sempit. Mana? Tuhan Komunista. Gua punya datanya Maria 12 tahun kok, punya gua datanya. Nah, datanya komunista. Ada datanya kok. Ada datanya kita. Banyak itu datanya anak 12 tahun, buset. Di luar pernikahan lu bayangin. Tuhan yang nggak tanggung jawab. Anak Allah. Kok di luar nikahan? Mereka menikah. Iya, dua pernikahan lah. Suaminya mana suaminya? Yusuf suami apa? Yusuf itu bapak tirinya itu, bapak tiri. Kalau aku nanti ngomong, kenapa? Itu ayah tiri itu ayah tiri ya, bukan ayah kandung itu. Kenapa ini anak Allah jangan marah-marah anak Allah. Mana datanya unik kasih lihat. Ini anak Allah udah kepanasan anak Allah ini. Aku tanya, apalah kesalahan si anak Batak? Kalian demo seperti penjara. Ayo kesalahannya. Kok bawa-bawa nama kesalahanmu tadi. Anak Allah. Turun aja bang. Ini nih anak Allah. 216.000 korban pelecehan seksual terhadap anak dalam gereja Katolik Prancis. Waduh, buset, gua kira cuma 10-20 biji. Nih, Prancis. Itu pasti cuma 3 hari itu, Geger 200.000 anak di Anjir, udah 400.000 aja ini dubur bocil. Spanyol tadi Prancis berapa ribu? Udah gak biasa. 216. Prancis 216. Wah, bubar aja nih agama kayak gini, bubar aja lah, kasihan anak-anak. Ini sekarang kita lagi nih. Ini Portugis, Portugis. 4.800. Anjing 4.000 pelecehan seksual di Portugis. Ini Kompas memfitnah kekristenan nih. Wah, tuntut Bang Robertson. Laporkan Kompas dan berita-berita ini. Wah, parah mereka nih buat berita kok. Wah, ini parah ini portal beritanya menghujat anak Allah ini. Ayo, gimana kok kena mental itu? Ada 3.000 pedo di gereja. Aduh. Ini gimana ini? Ini koran-koran ini menghujat anak Allah ini. Penyelidikan temukan 1.000 kasus pelecehan seksual di gereja Katolik Swiss. Wah, pindah-pindah. Waduh, darah Yesus. Coy. Darah Yesus. Prancis, ya kan? Terjadi seperti yang kau katakan. Spanyol, ya kan? Terjadi Jumlahnya kok banyak, coy. Ini kemana nih? Portugis. Ini di mana nih? Ini di Indonesia. Itu beberapa negara. Di Swiss. Anjir, buset, kelakuan bejatnya udah masuk level internasional. Mantap sini anak Allah. Indonesia banyak loh. India juga tahu, ada tahu Sampai India juga. Di Korea juga, di Jepang juga.
Disetujui nih. Habib. Tengok. Ya Indonesia satu, ini 4 negara Kristen semua isinya. Masa dikeroyok Indonesia? Bukan 4 negara banyak. Di Makassar. Kita jalan-jalan yuk. Ayo, Nih, ayo ke sana. skandal SKS Imam dan Aduh. Biarawati India. Nggak cuma dubur bocil anjir, dubur biarawati juga diembat. Sekarang Waduh. Indonesia. Kalau kita bicara Indonesia ada. Mana? Tenang lu, tenang. Gua kasih. Lu pindah aja ke Spanyol supaya anak lu juga dipakai. Pindah aja Spanyol sono. Pindah Spanyol. Gua ajak lu jalan-jalan ya. Gua ajak lu keliling dunia ya. Skandal kekerasan SKS guncang gereja Southern Baptist di Amerika nih. Yang Protestan nih, gereja Baptis nih. Indonesia mana? Indonesia Korban tuh termuda mana? usia 3 tahun. Indonesia mana bilang? Indonesia. Anjir 3 tahun robek itu anjir, pantat sama kelamin nyatu itu lubangnya itu. Sabar, Say. Ayo, Sabar, gua kasih Robert. lu. Ayo Indonesia Ayo. nih. Indonesia di Mentor Bogor kau. nih. Ada nih di Bogor nih. Nih. Pertama kumpul kebo di ini nih. Mana ya? Kita lihat nih. Ntar gua bukain dulu di Indonesia. Gua punya pokoknya datanya Indonesia gua punya serius. Sabar lu ya. Tapi kita jalan-jalan dulu di seluruh dunia nih. Chile. Nah, Chile. Tadi udah kemana kita? Nah, sekarang Chile. Skandal gereja Chile, saya dilecehkan pastor selama berpuluh-puluh tahun. Chile. Jalan-jalan dulu kita. Mana lagi di Chile, mana lagi nih? Korea. Kita ke Korea dulu ya. CNBC, coy. Kisah lengkap gereja sesat di Korea, pemimpinnya gila SKS. Ini Korea. Mana lagi ya? Ajaran lendir nih. Ini banyak guys. Mau kemana kalian? Kalian mau jalan-jalan kemana? Nih, bahkan jelas nih. Itu makanya. Di Indonesia, Ajaran- Indonesia. Ya, ini Indonesia, tenang. Indonesia Bentar dulu, gua mana nih? Ini bisa nih. nggak? Bentar. Tenang nggak? Bentar. Nih. Kumpul kebo makin marak di RI, ini wilayah paling banyak. Ayo kita lihat yuk, wilayah paling banyaknya yuk. Ini nih. Di mana? Nih. Sabar, gue tunjukin loh. Di Indonesia, studi pada 2021 berjudul The Untold Story of Cohabitation mengungkap bahwa kumpul kebo lebih banyak terjadi di Indonesia bagian timur yang mayoritas penduduknya non-muslim. Ya. Yang tadi pemerkosaan. Bentar dulu. Pemerkosaan tadi. Bentar dulu. Itu ada juga. Sebelum nikah. Bentar dengar dulu. Gimana mau terkodok orang suka sama suka? Bentar dulu. Menurut peneliti ahli muda dari Badan Riset dan Inovasi Gini ya. Nasional, Yulinda Nurul Aini, setidaknya ada 3 alasan mengapa Bisa nggak? pasangan di Manado. Bisa Bentar nggak? dulu Bisa. dong. Ya. Kenapa pasangan di mana? Bentar dulu dong. Bisa nggak? Lagi Bisa. baca. Lagi Bisa nggak, baca. Bang? Biar Mengapa bisa nggak pasangan di sekarang? Manado yang merupakan lokasi penelitiannya memilih untuk kumpul kebo bersama pasangan yakni beban finansial prosedur perceraian. Ini gara-gara nggak boleh cerai nih, kumpul kebo mereka. Aduh, kawan terus. Percen klien. Di Cirebon. Nah, kemarin di Cirebon. Aduh. 13.000. Apa Di sih? Lampung baru di Lampung Berapa? baru ini kan. Berapa di Lampung korban? Berapa? Di Lampung 13 orang. Mana coba data? Baca Mana aja masih data. Gua yang Baca disuruh aja. nunjukin data. tunjukkan Robert, tunjukkan datanya. Kan baru-baru ini Jumpa di kan sama Lampung. Di sama- Lampung. Aduh. Orang-orang Paling Islam aja udah banyak jumpa. itu Robert ya, Robert. Di Paling pesantren. banyak oknum pesantren itu paling banyak 10-20 itu. Enggak sampai 25, 100-an. 25. Ya mana? Iya, Bawa satu datanya, orang. bawa datanya. Berapa pesantren? Berapa katanya pesantren? Di Lampung itu berapa kemarin? Pesantren berapa? 200. Nah, sekarang 200 kita kurangin ke 412.000. Masih banyak, Pin. Itu Pin. Ustaz kali ngakuin. Nih, Ustaz kali di ngakuin sini itu. pelakunya aja 152 pastor loh, Ustaz. korbannya berapa jam? Skandal pelecehan seksual di gereja itu Meksiko namanya berhenti fitnah. 152 Bisa aja. pastor. Anjir kalah Islam kalau sudah soal percabulan itu kalah sama anak Allah serius. Sama anak Allah kalah serius. Angkat tangan. Kayak Anak Muhammad Kenapa Muhammad? menikahi umur 6 tahun. Lah, Yesus menggauli ibunya waktu umurnya 12 tahun ibunya. Di mana? Bejat nggak ini? Diapain? Itu lihat vaginanya itu dipakai di lewat-lewat. Dipakai buat lewat. Di mana tertulis? Di mana tertulis? Loh. Ayo. Itu Tuhannya keluar lewat apa? Tuhannya keluar lewat apa? Lewat jerawat. Nabimu dari bubur. Nabi gua ya manusia, nabi gua ini kan Tuhan.
Tuhan tahu nggak lewat mana dia? Itu kok nggak Polandia ngerti. diguncang Itu baca lagi tuh anak ala. Kalau kau nggak ngerti, Polandia Kau nggak diguncang mengerti. skandal pesta SKS itu GAY di gereja statement bersejarah. kalian, statement kalian Pesta itu loh. nggak benar. Woi, pesta Statement loh. itu nggak benar tuh, nggak benar tuh, nggak benar. Itu ajaran sesat, itu ajaran sesat, itu ajaran sesat, ajaran sesat. Nah, Data apa kemarin tuh Indonesia nggak ada? kita kasih. Ah, data Indonesia pemerkosaan. Ah, ayo. Kita kasih data Ya, Indonesia. gue Yuk, juga buka. Ya, ya, ada ini nih, pesan. gue buka ya. Gue ada data di Indonesia, Jul yang itu. Robert jangan nangis. Kok nangis? Jangan nangis. Itu aja diketik di Google pendeta membunuh pacarnya gitu, atau pendeta ada, Pin. membunuh simpanannya, ada itu. Itu Ini ada itu datanya. fitnah. Bentar. Enggak, lihat aja Enggak, dulu. Pin. Bentar dulu. Itu Lihat aja dulu. Data, Rifa. lu nggak pakai data. itu Borsinaga, satu lagi siapa namanya kawanmu itu? Apa sih lu nggak Si- jelas si- ngomong siapa apa namanya sih? tuh? Siapa Lu namanya? lari-lari, kita lagi ngebahas Enggak, aku percobolan nanya. lu kemana-mana. Enggak, Apaan aku sih lu? nanya. Ngapain lu nanya-nanya, gue gak kenal, ngapain lu? Ah, aneh lu. Lagi ngebahas. Lu sama Gua dia lagi nyumpain ngebahas. gua. Lu sama dia Apa? nyumpain gua 2 minggu yang lalu. Apa sih- Itu masih apa sih ini orang? hidup. Lu Ah, apa sumpah sih ini sumpahin. orang nih? Lu Kenal, sumpahin emang gua gue kenal sama mampus. lu pede banget lu, gue Gua kenal bukan sama lu. bukan kenal. Kenal juga kagak gue. Tanda nih, lihat nih 3 ya, 3 nih. Teman-teman, ini di Indonesia, guys. Kita kabur ke Indonesia, guys. Tadi kita udah keliling dunia, guys, ya. Mari kita lihat nih. Bunyi apa nih? Jul, bunyi apa tuh, Jul? Jul, bunyi apa tuh, Jul? Nih. Tega cabuli 3 anak polisi ringkus oknum pendeta di Samosir. Waduh, Indonesia. Siapa namanya? coy. Siapa namanya tuh? Lah, ya mana Siapa mungkin namanya, pendetanya? pasti inisial lah, Nih. Pak ya, yang kopi. SS. Ya, Nggak ada. terbukti, Apa sih ini? Ya kok cari lah ke Samosir sana, ini ada nih. Berarti kok Samosir fitnah. grandberita.com, kepolisian resort. Kau tanya di kepolisian resort Samosir. Itu fitnah. Siapa namanya? Namanya siapa pendetanya? Ya nggak mungkin nama lah, kode Iya. etik kok nggak tahu kode Orangnya- etik, Kode etik nggak mungkin lah orangnya nama. Habis. Hah? Wah, dibilang dia Itu polisi nih. berita koran. Mana? Cabuli Di 6 mana? siswa Kepsek yang juga pendeta di Medan diponis 10 tahun penjara. Waduh, Indonesia, tanah airku, Pena. tanah tumpah Pena lah, darah. jangan Kok pena? pena. Dari mana kau tahu itu pena? Emang kau udah pernah teliti? Bang Robertson, kalau berita koran Anda bilang fitnah, laporkan aja itu korannya. Itu kan koran yang laporkan dibaca, bukan unirifa.com. Edit sama lo. Mana korannya? Koran apa? Kan edit. Biar kita Dia nggak ini. ngerti koran, Jul. Dia astaga. nggak ngerti, Jul. Dia nggak ngerti, Jul. Dia nggak ngerti kalau seandainya orang menyebutkan nama tersangka itu pakai inisial, dia minta nama. Dia pikir mungkin dia nggak ngerti esensi berita tuh, nggak ngerti, Jul. Orang ini tuh cuman pengen nyerang Islam aja tanpa data. emang. Bukan sayang, bukan nyerang. Dari tadi kalian nyerang. Aku hanya Nyerang. membela. Gue nggak nyerang lu kok. Gue cuma nunjukin data kok. Gue edukasi publik. Kan masalahnya Kenapa tadi dari Agatha sama Mika. Aku bilang itu bukan salah Apa sih lu? kepercayaan. Udah, Lu kita udah yang kabur. goblok, Kita udah lari. Kok gue dibilang goblok? Ya Maju. iyalah. Goblok itu artinya apa, goblok? Hah? Goblok artinya apa? Goblok itu sama dengan sok tahu. Orang Batak bilang pamalam-malohon, Sok pamalam-malohon. tahu itu Pamalam-malohon. adalah definisinya orang yang tidak tahu tapi mengaku tahu. Gue tanya, lu tahu Mikana? Saya tahu. Apa kata Mikana tentang Yesus? Saya bilang itu ke masa lalu tadi ngomong. Tahu, tapi belagak tahu. Ini yang sok tahu. Parah nih Oten. Hotel. Ya emang Lu tuh nggak tahu apa-apa tentang Mika nama Agatha, tapi lu sok tahu dari tadi. Giliran gua tuh bukan sok tahu, gua memberitahu. Dengan cara apa? Menunjukkan situs-situs berita bahwa terjadi persundalan oleh pastor dan uskup di banyak negara. Gua bingung nama Kristen nih. Kenapa giliran di gereja tuh jumlahnya korbannya banyak, pelakunya selalu uskup atau pastor? Kok doyan banget nih? Nah, kalau seandainya cuma satu negara bisa kita salahkan, mungkin negaranya bobrok. Tapi di banyak negara, coy. Oknum Oknum kok segereja bertahun-tahun, korbannya ribuan, coy. Ini loh, di mana-mana pokoknya, di kantong-kantong Kristen pokoknya. Nah itu, lu bilang gue sok tahu. Kita harus mengutip ini, Uni. Harus mengutip kata-kata dari pendeta Melatok. Di mana ada kantong Kristen, di situ kebejatan moral gila-gilaan. Yang ngomong pendeta ya, bukan saya.
Kalau nggak percaya kita putarkan teman-teman. Ya, Sepakat. yang ngomong pendeta. Jangan dimit-mit dong saya. Sekarang gini. Bang Robert Saya bilang sepakat ya. apa itu? Saya nggak dengar tadi. Di mana ada kantong Kristen, di situ ada kebejatan moral gila-gilaan. Nih apa? Nih Jul, nih satu lagi Jul. Nih di Indonesia nih. Kenapa orang Kristen bejat-bejat ya teman-teman? Nih, Luar ini BBC, biasa bejatnya. ini BBC loh. Ketergantungan lebih kuat. Mayoritas parah. Lihat aja di Amerika. Gereja-gereja udah tutup. Gereja beralih fungsi. Gereja jadi pasar. Gereja jadi bioskop. Bahkan ada gereja Saya nggak pernah mengatakan membela dia. minoritas Banyak. Benar itu. Saya tidak tahu kenapa. Benar. Hah? Tapi kalau Benar. Kristen mulai mayoritas, mulai aneh. Nah, sama di Indonesia, di Cianjur, santri perkosa sampai ada namanya perjamplaian. Mana data? Dari tadi lu nggak nunjukin data. Nggak usah Ini lu baca data, nih. nggak perlu data. Pelecehan SKS berkedok pengudusan di Bogor terjadi sejak 2009 nih. Ini baru data nih BBC. Mana data lu? Korban Ngomong mulu lu dari tadi. trauma. Ngomong nggak pakai data lu. Nggak usah, nggak perlu Nggak data. berbobot, Robert. Ya lu Ini berarti dah tukang berbobot. fitnah. Lu tukang Bobot, fitnah nggak berarti. perlu. Nanti kita Fitnah. bawa data. Nanti kita bawa data. Kalau ngomong tuh bawa data dulu, baru ngomong. Ini enggak. Gue dong, gue siapin tuh. Lu mau jalan-jalan kemana? Ada. Setiap gereja di dunia itu ada pencobolannya. Lu tahu Vatikan nggak? Nih gue tunjukin ke tentang Vatikan, negara Vatikan ya, tempat Ada. orang Katolik tuh. Nih. Lu kalau mau, lu tahu nggak di kitab lu sendiri Tuhan lu buka celana dalam orang, tahu nggak? Turun lu kan? Tuh. Gua kasih ayat baru tahu lu Wah, kalau Tuhan parah buka lu celana nih. dalam. Bikin dia turun, kabur dong. Luar biasa. Darah Yesus. Habisnya dia ngomong dari tadi nggak ada Kolek, pakai data. kolek. Halo, selamat Jadi malam. yang Kak saya Kolek, pahami Jessica. dari diskusi Oten ini, selama dia bernarasi semuanya hanya asumsi ya, tidak pakai data Iya. ternyata. Nggak ada data. Jadi teman-teman, Vatikan itu negara terkecil yang dipimpin oleh Paus. Dan teman-teman tahu nggak? Di situ tuh nggak ada penjara.